Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan yang muncul dan tampak di media sosial dapat kami sampaikan sebagai berikut. Mobil Rubicon, Land Cruiser, motor Harley Davidson, motor Yamaha, motor BMW putih diakui oleh saudara RAT sebagai bukan milik dia, namun merupakan milik pihak lain. Rubicon diakui sebagai milik kakaknya, sementara yang lainnya ada yang diakui sebagai milik dari anak menantunya. Untuk tindak lanjut ini, tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentu bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut atas harta yang dilakukan di LHKPN, dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan, kecocokan profil yang bersangkutan dengan SPT pajak yang disampaikan, juga dengan pengakuan atas harta lainnya berupa properti, kendaraan, dan tas mewah. Targetnya sekali lagi bukan hanya meyakinkan bahwa hartanya 51 miliar, tanahnya itu ada semua, lantas yang lainnya oke gitu, enggak gitu. Kita cari asalnya sekarang. Makanya jadi agak lama karena kita cari asalnya. Jadi waktu kejadian itu terjadi, Pak Prasowo langsung inform saya, Bu, ada kejadian ini udah rame di media sosial. Aku kan nggak mengamati media sosial, Menteri Keuangan kan kerjanya nggak melototin media sosial, tapi kita punya divisi yang liatin itu pick up sangat cepat. Ini potensi menjadi persoalan. Makanya padahal saya udah mau berangkat ke G20 ke India, Bangalore, baru pulang dari Eropa, mendarat semalam, besoknya berangkat ke India lagi. Waktu itu terjadi dilaporkan, udah mulai muncul, kalau di handphone kita kan notifikasi dari beberapa outlet media, bling, nama itu lagi bling gitu, waduh. Karena yang muncul adalah anaknya orang pajak, mukulin gitu kan. Sehingga kalau itu hanya accident saja nggak ada masalah, tapi karena title dari media sosial yang pertama hari Kamis kalau Anda perhatikan, semuanya sudah menempelkan kata anaknya orang pajak, pejabat pajak. Alarm bunyi tentunya saya sebagai pimpinan, ini something. Sehingga begitu saya baca beberapa headline media semuanya menggunakan label anaknya orang pajak, makanya saya upload. Pertama, penganiayaannya sendiri, masalahnya itu pakai alasan apapun nggak bisa dibenarkan. Makanya saya melakukan condemnation, melakukan apa namanya bahasa Indonesia, mengecam. Kadang-kadang suka korslet kepala saya nih, melakukan pengecaman, mengecam mengenai itu. Yang kedua, karena selalu satu paket beritanya adalah terjadi penganiayaan, yang kedua yang menganiaya itu show off mengenai harta kekayaannya without prejudice apapun, itu pun saja sudah menyipratin kita. Makanya poin keduanya mengecam. Walaupun saya kemudian dikecam juga sama netizen, kenapa ibu cuma mengecam? Ya karena hari itu saya taunya bahwa dia hedonik aja. Kita belum tahu si manusia ini apa-apa gitu. Immediately malam itu kan, jadi sebelum saya terbang itu saya upload mengatakan mengecam, dan yang ketiga saya mengatakan internally saya minta kepada Irjen dan mekanisme Kemenku untuk melihat si orang ini siapa. Saya terbang ke Bangalore, itu dari sini ke Singapura Bangalore itu cuma 4 jam, 3 jam 50 menit. Jadi kalau saya terbang malam sampai sana sebetulnya basically kita nggak tidur, cuma 4 jam baru mau lelep terus udah mau mendarat lagi. Sampai di sana masih muter-muter kayak gini kan, kepalanya ngantuk dan udah banyak bilateral. Alarmnya makin
kenceng karena ya cerita-cerita segala macam, dari mulai penyiksaannya sendiri, kondisi Davidnya sendiri yang kritikal, Gus Yakultnya pergi ke rumah sakit, Ansor muncul, kemudian fotonya atau videonya penyiksaan mulai beredar. Waduh, ini udah kayak api tiba-tiba wush gitu. Karena orang mencampur adukan banyak hal secara emosional, itu is the perfect ramuan untuk bisa membakar emosi semua orang. Jadi saya sampaikan, saya di Bangalore, saya instruksi wakil menteri, kalian harus menyiapkan. Kemarin yang saya sampaikan di publik hanya dengan headline, dan saya mengatakan poin ketiga melakukan investigasi terhadap si yang punya harta kekayaan RAT itu tidak akan memadai, karena dianggap Menteri Kementerian Keuangan itu cuman headline aja, statement, nggak ada manusianya. Somebody should in charge, saya bilang gitu. Jadi kalau melihat metodologinya dari Irjen mendeteksi risiko berasal dari staff dalam hal ini, itu satu. Pertama kan LHKPN dulu lah ya. LHKPN kan sempat diomongin 13.000 tidak. Jadi semenjak saya pulang ke Indonesia lagi jadi Menteri Keuangan, ini LHKPN kan menjadi makhluk baru nih. Dulu kan saya waktu zaman dulu belum ada LHKPN. Jadi LHKPN menjadi makhluk baru. Saya pulang 2016 sehingga LHKPN harus diserahkan di 2017. Bulan Maret kan sama KPK diminta. Waktu itu saya tanya sama Irjen saya yang lama, Bu Sum, Bu, di Kementerian Keuangan komplain LHKPN seperti apa? Oh iya, kita menghimbau sih, Bu. Gak ada menghimbau. Apa? Ngurusin negara kok menghimbau. Instruksi. Makanya saya keluarkan. Itu adalah kewajiban. Kalau nggak memenuhi, itu masuk di dalam konditek kita untuk mereview orang tersebut. Jadi di 2017 awal, begitu saya merasakan, saya harus comply LHKPN. Saya tanya, LHKPN itu berdasarkan undang-undang nomor berapa itu Anda? Itu menyebutkan secara eksplisit siapa yang harus menyerahkan LHKPN. Di Kementerian Keuangan ada. Jadi out of 78.600 orang-orang Kemenku itu hanya 32 sampai 33.000 hanya yang wajib LHKPN menurut undang-undang tersebut. Terus saya bilang, ya nggak kayak gini, semuanya aja suruh LHKPN. Makanya kita mendevelop sistem di Kemenku yang tidak wajib LHKPN harus tetap melaporkan laporan harta kekayaan dan SPT-nya dengan sistem yang ada di kita. Itu namanya ALPHA, ALPHA. Jadi kalau yang itu dia ke LHKPN, ke KPK, yang ini apa? Tahun lalu, karena kita sudah observe ini kalau mengupload ke LHKPN sama ini agak berbeda, kita membuat compatible. Jadi sekali kalau apalagi kalau kemudian dia tiba-tiba dipromosi terus dia harus wajib. Jadi nggak perlu mulai lagi dari nol. Jadi ada sinkronisasi dari LHKPN sistem dengan pelaporan ALPA kita. Setiap tahun LHKPN-nya selalu 100%. Kalaupun ada yang enggak, buat saya itu sangat. Dan saya itu benar-benar selalu making sure dari mulai busum ya 2017 berarti 18 waktu itu di 2017 masih ada beberapa yang bolong-bolong. Saya katakan sama unit eselon 1, Anda enggak memonitor ini, saya akan memasukkan Anda sebagai bagian dari risiko. Jadi eselon 1 tuh benar-benar ngeliatin. Makanya Anda lihat kita selalu 100%. Kalau 99,99 itu biasanya 01 karena orangnya sedang tugas belajar, surat kuasanya belum nyampe, tapi bukan karena tidak comply. Tapi despite LHKPN itu tadi yang compliance, kan kita lihat isinya. Nah tadi malam saya ngobrol sama teman-teman pegiat anti korupsi itu, it's a very good discussion juga. Karena teman-teman di Irjen juga kemudian melakukan analisa terhadap LHKPN. Makanya di dalam Irjen muncullah
Tadi traffic color. Pegawai yang disebut beresiko tinggi kasih warna merah. Yang kuning adalah risiko sedang. Yang hijau risiko rendah. Yang lain tidak beresiko. Jadi tidak berarti bahwa semua rendah pun kita anggap beresiko. Jumlahnya yang tinggi itu 68. Makanya yang kemarin disebut 68 apa 69? 69. Itu terutama ada yang merah. Yang eselon 2 dan 3. Dan kita sudah sekarang makin sesudah kita dalami juga eselon 3. Sebetulnya intuitif saya sudah sering. Kalau saya sedang ketemu manajemen tim di Kemenko internal, town hall, saya biasanya ketemu sama eselon 3 itu saya mengatakan this level manajer tingkat menengah ini yang di level di bawah direktur, eselon 2 kan direktur ya, kanwil, kepala kantor. Di sini di bawahnya direktur. Ini adalah sebetulnya yang memegang kunci di Kementerian Keuangan. Bagus tidaknya itu ada di eselon 3. Mau policy lah, mau regulasi, mau enforcement, ini ada di sini. Jadi saya sudah lama kalau Anda perhatikan banyak sekali statement-statement saya. Di sinilah yang kemudian muncul itu tadi. Kalau Anda perhatikan yang bea cukai sama itu di eselon 3. Kalau dia adalah tak tinggi tadi, mereka biasanya melakukan tadi eksaminasi, analisa, verifikasi, bekerja sama dengan APH yang lain dalam hal ini. Untuk kasus RAT ini, dia melakukan klarifikasi terhadap beberapa hartanya waktu itu ya sebelumnya. 2019. Sudah dilakukan. Aku nggak tahu berapa hartanya waktu itu, jadi kita nanti tanya aja. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Pahala dari KPK juga maupun dari Irjen saya. Satu, mereka akan mengatakan, Bu, kalau bicara tentang bukti formal, tapi kalau untuk membuktikan sampai salah atau enggak itu kan Anda harus come up dengan bukti formal. Jadi bukti formal itu umpamanya transaksi mencurigakan, berapa yang Anda sebut kategori mencurigakan, frekuensi, jumlah, modalitas, kan kayak gitu pastinya. Dari PPATK disampaikan ke kita. Jadi yang disampaikan ke PPATK kita begitu Pak Mahfud WA saya, Bu, itu data sudah dari 2012. Masya Allah, beneran. Saya bilang sama Irjen, ini Pak Mahfud bilang begitu, ada nggak data dari 2019? Nggak ada Bu, kita terima dari 2016. 2016 begitu saya pulang baru dikasih dari PPATK, jadi sebelum ini nggak ada. 2016 sampai sekarang data PPATK dieksaminasi, diteliti, ya ada beberapa tapi semua bisa dijawab, artinya di-justify gitu ya. Sehingga kalau Anda harus melakukan investigasi lebih banyak pasti membutuhkan suatu effort yang lebih banyak. Itu satu. Jadi genuinely ada masalah technicalities, fact finding, data yang harus cukup memadai. Kalau kita sampai kepada kesalahan itu yang kemudian menyebabkan disiplin dan yang lain-lain kan harus yang disebut fraud ya. Kita nanti bisa kasih, tolong Pak Pras kasih statistiknya berapa banyak investigasi fraud yang dilakukan oleh Kitsda maupun Irjen. Dia itu dari sisi investigasi fraud belum masuk. Karena kita cukup banyak ya, tiap tahun itu dapat Wise itu bisa sampai 700 bahkan sampai 900. Dan dari situ kemudian disaring sampai ada yang genuinely ini ada masalah fraud, dan dari situ ada yang tiap tahun kita hukuman disiplin, entah pemecatan dengan tidak hormat, penurunan jabatan atau segala macam. Terus terang ya, kalau ngomongin tentang gerombolan itu saya belum pernah dengar ya kalau disebut gerombolan. Kalau geng-geng kemarin atau disebutkan di Kementerian Keuangan ya, kalau saya lihat kan begini. Pajak, bea cukai atau semuanya. Kalau kita ketemu, kalian lulusan STAN, iya. Satu angkatan, iya. Masuknya sama-sama, iya. Nah itu sudah mulai menunjukkan pola biasanya. Tapi tidak berarti suudon bahwa kalau kayak gitu terus kemudian dikerja uyah gitu. Nah itu satu yang biasanya saya akan lihat. Siapa orang ini kalau ketangkap fraud atau dia masalah. Angkatan tahun berapa kan kayak gitu.
temennya siapa, circle-nya itu satu. Atau kalau kejadian seperti angin kemarin. Tapi artinya kayak gini, saya tuh pada dasarnya my basic point adalah begini. Keterbukaan ini media sosial dan masukan-masukan publik buat saya itu adalah sangat membantu kita. Karena evidence. Kalau netizen mengatakan, oh kita udah tahu, emangnya Irjen nggak bisa tahu kayak gitu, kita aja tahu. Kalau tahu, rumor menjadi suatu pengetahuan informasi itu cepat dan itu bagus. Tapi untuk sampai menjadi suatu pembuktian alat, it's a different thing. Itu loh. Padahal kalau saya lihat ya pandangan sosial media sosial adalah ya kalau sudah bau udahlah itu dianggap aja benar gitu. Makanya kalau Anda perhatikan ya pencopotan saya terhadap hal orang-orang ini itu kita kan harus mencari pasal karena itu nggak boleh saya kesel udah copot hari ini. Kan nggak kayak gitu. Even saya menteri terikat dengan undang-undang dan aturan mengenai ASN. Bukan like and dislike. Apalagi saya di Kemenku ini selama ini selalu meningkatkan atau mengunggulkan value-value mengenai fairness. Karena kalau enggak, di Kementerian Keuangan tuh tadi ya geng-geng itu. Kalau teman seangkatan saya angkat dulu kalau itu. Kalau saya membuat suatu sistem yang berdasarkan merit, berdasarkan aturan, berdasarkan fairness, aku nggak boleh semena-mena juga ya. Even saya sebagai menteri. Makanya memang keterikatan terhadap aturan itu kadang-kadang membuat kita kesal. Saya itu berkali-kali kalau dapat berbagai laporan dari Irjen kemudian mereka merekomendasikan hukuman disiplin, mereka kan akan mengkuat pasalnya. Dia yang bersangkutan melakukan ini, melanggar pasal ini, dan oleh karena itu direkomendasikan hukumannya kayak gini. Saya kayak bilang gila, orang kayak gini mestinya hukumannya 10 kali lebih berat. Kenapa dia keluarnya kayak gini? Ya pasalnya begitu Bu. Enggak, cari diskresi supaya dia lebih berat. Tapi even saya harus discretion pun kan harus dikasih hak. Jangan sampai kemudian saya membabi buta kan kayak gitu. Tapi saya juga paham masyarakat, publik itu udah keselnya minta ampun. Jadi kalau bisa ya nggak usah pakai bukti-bukti udahlah. Kan kayak gitu maunya. Itu kan jadi semena-mena juga dalam sisi. Jadi Anda bisa bayangkan di satu sisi saya memahami perasaan masyarakat publik yang tadi merasa. Di sisi lain saya memimpin sebuah institusi di mana di saat kelompok yang baik banyak dan ini yang harus dijaga semangatnya bahwa mereka itu tidak dizolimi oleh sekelompok lain yang tidak baik ini. Di sisi lain saya harus bisa nunjukin kepada publik juga dan di dalam ada garis pembatas yang jelas. Karena kalau Anda, iya dia dulu teman saya, ya memang dari dulu gitu Bu. So what kalau ngomong dari dulu gitu? Kan nggak cuma sampai segitu. Makanya saya ngomong saya sangat jelas di sini. Jangan ada, kalau ada teman kamu dulu sama-sama miskin, lulus SMA dari kampung, terus dia masuk STAN, terus kemudian dia jadi pejabat, dia sekarang setinggi langit, kamu masih ada di sini, terus kamu bilang, memang dia dari dulu entrepreneurial Bu. Titik. Not even care untuk mengatakan, is that the appropriate dan the right? Kan kayak gitu. Kemenku, makanya saya sampaikan juga, secara kultural psikologis, hal-hal yang membuat Anda tidak mampu untuk membuat garis tegas harus saya perangi. Sekarang ini. Ya kalau wajar atau nggak wajar ya tadi yang disebutkan. Kalau purely yang kerja cuman dia ditambah dengan jumlah gaji, tukin, bahkan kalau dari savingnya dia bisa investasi dan beli jin dan jinnya memberikan itu kita kan nggak tahu Mas. Di Indonesia kan bisa beli tuyul juga kali. Artinya kalau ngomong level yang disebut proper apa nggak proper itu mengquote Pak Pahala di KPK yang mengatakan bukan masalah hartanya itu, masalah penjelasan dari mana harta itu. Dan tadi kalau Anda mengatakan penjelasannya itu dirasa tidak mungkin tapi tidak bisa dibuktikan, kan itu menjadi persoalan yang sangat serius terhadap kemampuan dari kita untuk membuktikan sesuatu. Karena bagaimanapun juga di sini kan disebutnya azas praduga tidak bersalah.
Yang kedua, ya semakin banyak feedback seperti ini tentu nanti dari Irjen dia melakukan, kan seperti saya katakan, kalau kasus ini sekarang sudah jadi perhatian KPK, kita dengan PPATK, whatever source of information ya kita akan investigasi. Termasuk beberapa hal yang ternyata tidak di-report sebagai hartanya dia, itu sudah masuk juga. Kalau modus money laundering, ya nggak cuma kita yang concern, itu akan jadi concern. Kayak saya kemarin PPATK kan sedang di Perancis dan kita sekarang sedang di dalam kerangka untuk bisa menjadi anggota FATF, Financial Task Force, untuk anti money laundering itu, di dalam rangka tidak hanya untuk fraud dan menghindarkan illicit financing, tapi juga sampai kepada terorisme, financing for terrorism. Di Indonesia ini menjadi concern yang jauh lebih besar. Jadi dalam hal ini saya tidak mengklaim bahwa Kementerian Keuangan akan ngurusin semua aspek dan punya kompetensi. Bahkan saya akan mengatakan kita perlu untuk bekerjasama dengan instansi lain yang punya kompetensi dan spesialisasi di bidang itu. Itu jadi untuk yang jawaban. Yang jawaban kedua mengenai promosi, saya ini ya, kalau Anda perhatikan perjalanan reformasi dari Kementerian Keuangan semenjak 2006 dulu di sini, itu terdiri dari 3, organisasinya, bisnis prosesnya, SDM-nya. Ya, organisasinya itu struktur itu banyak yang harus diubah dulu. Bagaimana kita menciptakan di mana di Irjen munculnya yang disebut Inspektur Bidang Investigasi. Itu tadinya nggak ada. Itu karena kita nganggap bahwa ini nggak mungkin dengan struktur yang hanya dibagi Inspektorat Bidang Pajak, Bea Cukai. Kita bikin satu investigasi. Kita menciptakan Kitsda. Jadi di pajak, Bea Cukai ada Kitsda, itu singkatan apa? Kepatuhan internal dari unit tersebut. Itu baru muncul sesudah kita mendeteksi berbagai area of risiko. Bisnis proses, kalau Anda perhatikan, kalau bisnis prosesnya murky, ruwet, itu pasti makin banyak. Mungkin ada baiknya, karena Anda semuanya masih muda ya, 2006 yang lalu, saya masuk Kementerian Keuangan 2005 akhir. Kementerian Keuangan ya kayak hutan belantara aja. Semua orang menganggap bahwa menjadi jujur itu nggak mungkin. Korupsi itu ya menjadi kebutuhan karena gaji tidak memungkinkan untuk mendanai atau menghidupi mereka untuk 1 bulan. Sehingga itu udah sangat ruwet. Saya masih ingat, saya masuk belum di gedung ini, saya masih di lapangan Bantai karena gedung ini kan baru masuk saya tahun 2008 atau 2009 gitu. Pertama kali conversation saya dengan semua eselon 1 di Kementerian Keuangan waktu itu, saya menanyakan, bisa nggak kita memperbaiki Kementerian Keuangan? Image mengenai ini menjadi tempat yang korupsi, tidak jelas, segala macam kita ubah. Itu conversation itu para eselon 1, saya mengatakan, wah ini rumit sekali Bu masalahnya. Ada masalah gaji, ada masalah struktur, ada masalah. Pokoknya ya Kemenku itu ya kayak gini aja. Ibu nggak bakalan bisa deh benerin. Kira-kira kayak gitu. Karena this is too complicated, too fundamental, too ruwet, too structural, too segala macam banyak tunya itu tadi. Jadi kamu bayangkan nggak saya ada di situ sebagai anak yang masih muda waktu itu. That was 2005. Sekarang masih muda. Dulu ada Pak Mari Muhammad almarhum, saya minta sebagai advice Pak Marsilam to your godfather di Tempo. Ini hanya untuk memberikan saya suatu pengimbangan gimana sih memperbaiki sebuah institusi yang waktu itu kayak hutan belantara. Long story short lagi, hari ini kalau Anda bicara tentang struktur, kita benahi. Organisasi bisnis proses. Coba lihat, hampir semuanya sekarang menggunakan IT system. Orang kan dulu saya bilang yang disebut Island of Integrity. Anda kan bukunya tentang korupsi ya. Anda semuanya bicara, mulainya dari island kecil-kecil dulu. Saya melakukan aja. Pokoknya kalian kasih saya buku apa saja deh mengenai memperbaiki, saya lalap, saya kerjain. Nggak cuma saya baca kemudian saya renung-renungin, saya kerjain aja. Jadi atau nggak jadi itu urusan belakang. Tapi harus dimulai dulu untuk nunjukin kita fail atau enggak.
Kita bikin island of integrity. Kita kemudian mengatakan kalau untuk seperti Kementerian Keuangan, Pajak, Bea Cukai, jangan sampai ada interaksi antara wajib pajak dengan ininya. Maka untuk mengurangi interaksi dibuatlah front office, middle, back office yang saling independen. Ini menggunakan IT system sehingga dia tidak terjadilah kemungkinan transaksi. Itu kita lakukan, Mas. Jadi kalau Anda sampai fast forward hari ini, kalau dulu namanya Anda mau mencairkan anggaran saja, namanya Dirjen Perbendaharaan saya, yang sekarang Anda nggak pernah dengar ada korupsi. Moga-moga enggak, aduh jangan sampai. Itu karena tadinya 15.000 karyawan bisa sekarang cuma tinggal 6.000. Bayangkan, 10.000 hilang. Dulu kalau mau masuk mencairkan anggaran, tergantung map Anda mau nomor berapa, harus ada amplopnya. Jadinya yang disebut calo anggaran itu betul-betul physically calo. Untuk sekarang nggak ada itu, kalau orang transfer, DIPA segala macam. Kalau tadi yang ditanya tentang meritokrasi yang dibuat Bu, itu mutasi promosi yang dilakukan di Kementerian Keuangan melalui Baperjakat. Sekarang yang bahkan yang terakhir radikal, 3 tahun yang lalu pun saya sudah mengatakan harus ada pemihakan perempuan, harus ada pemihakan mengenai masalah diversifikasi. Bahkan saya minta orang yang harus meng-hire tidak boleh dia yang wawancara. Ini untuk menciptakan imparsialitas tadi. Anda perhatikan ya, waktu saya pulang, baru aja pulang lagi ke sini. Waktu itu ada gerakan di Direktorat Jenderal Pajak untuk eselon 2 dan eselon 4. Mas perhatikan, kalau ada promosi rotasi itu, tiba-tiba saya bertubi-tubi kalau dulu belum ada WA group. Entah surat kaleng, entah itu pasti akan terjadi sesuatu transaksi. Waktu Pak Darmin jadi Dirjen Pajak, itu kejadian bahwa saya baru tahu ternyata kepala kepegawaiannya pajak itu lebih powerful dari dirjen dan menteri. Yaitu satu unit saya cabut semuanya. Jadi waktu itu kan sama seperti ini. Gaji yang tidak cukup menjadi excuse. Jadi mereka mengatakan kita semua berjamaah untuk melakukan korupsi. Ya enggak, korupsi itu malah outlier. Zaman dulu, namanya disebut zaman jahiliyah kata mereka. Waktu kita sudah membuat, saya kan dulu dari akademisi, dari UI. Saya meran LPM itu. Saya tanyakan, kalau seorang harus kerja untuk negara dengan suatu job description seperti ini, sebetulnya gaji yang decent itu seperti apa? Metode ngukurnya gimana? Kan kayak gitu. Makanya di dalam reform, satu-satunya saya mengundang konsultan adalah konsultan mengenai masalah remunerasi ini. Kalau dilihat job load, jobnya, responsibility-nya, dan yang lain-lain, kemudian dia juga lihat pasar. Pasarnya ya Kementerian Keuangan, ada Bank Indonesia, dulu ya sebelum ada OJK, Bank Indonesia waktu pertama kali, lembaga-lembaga yang lain. Kemudian saya lihat nature dari pekerjaan, risikonya, mereka kemudian memberikan assessment mengenai komparasinya. Dan waktu itu saya masih ingat banget, kalau di Kemenku itu yang pelaksana, dulu ya, ini bukan sekarang, nanti jangan sampai salah quote lagi, nanti ngamuk lagi staff saya kalau. Dulu itu kalau pelaksana itu overpaid malahan. Tapi begitu sampai level eselon 4, bahkan sebelum eselon 4 mulai masuk manajerial, itu kita underpaid. Jadi marketnya sekian, kita sangat bawah. Jadi kita tuh flat. Sehingga kemudian kita melakukan perubahan. Makanya kalau Anda lihat tunjangan kinerja yang menggunakan grade 1 sampai berapa tuh 17 atau 18, itu yang pertama kali mengintroduce kita. Karena dulu gaji pegawai nggak pakai grade seperti itu. Dan itu yang sekarang dipakai oleh semua kementerian. Kementerian ada yang 40%, 75% dari Kemenku, 85% atau 100% sama seperti Kemenku. Kalau Anda tadi pertanyaan kedua, apakah gaji menjamin orang tidak korupsi? Saya akan sampaikan di dunia ini ada CEO bank yang gajinya itu sampai dia 2 kali reinkarnasi aja nggak habis, dia tetap korupsi, Mas.
Iya kan? Poin saya akan mengatakan integrity is something yang kita semuanya harus bangun dan kita jaga. Tapi kalau integrity itu dibangun di dalam sebuah bangunan di mana basic minimum kebutuhan orang yang harus menjalankan tanggung jawab dan risiko itu tidak dipenuhi, jangan kemudian membuat excuse terus. Karena orang mengatakan, ya gimana saya hidup? Contohnya, staf bea cukai yang harus kerja di Cengkareng, rumahnya di Bekasi. Dia harus jam 5 pagi atau bahkan sebelum subuh dia harus mandi. Saya tanya, ongkosnya dia naik motor untuk sampai ke Cengkareng berapa banyak? Cukup nggak? Staf bea cukai, sama. Saya waktu jadi Menteri Keuangan pergi ke kapal untuk melakukan patroli. Saya duduk, saya di sana setengah hari, muter-muter di daerah Kepri dan segala macam. So, saya tanya, ya Bu, kami kalau harus pergi, kemudian istri dan anak saya, uang belanjanya dari per diem saya di sana. Loh, terus kamu jadi makannya apa? Ya kita bawa supermie aja. Kalau seorang patroli yang setiap hari mungkin bisa ketemu sama penyelundup, dia makan pun dia harus ngitung antara makanan dia dengan istrinya dan anaknya. Ya nggak usah lah, dikasih sedikit duit aja ya mereka, kamu pura-pura nggak lihat ya aku lewat dulu. Makanya dulu di bea cukai muncul adalah 10 kapal ditangkap, 1 yang dilaporkan, 9 itu adalah menambah naskah. That kind of situasi yang Anda kalau sebagai orang yang rasional saja mengatakan kalau excuse mengenai ketidakcukupan gaji selalu dijadikan permanen alasan untuk tidak berintegritas, ya salahnya kita aja. Aku nggak akan bisa minta mereka menjadi jujur, aku nggak punya moral power untuk meminta mereka kerja kalau mereka perut saja tidak cukup. Jadi poinnya, cara melihatnya begini, kalau saya sudah penuhin dari sisi kebutuhan mereka, dan negara dan saya sebagai pimpinan di Kementerian Keuangan, saya punya hak untuk menuntut mereka. Kalau Anda mau bicara naikin remunerasi, katakannya gajinya tadinya 5 juta dinaikkan menjadi 15 juta. Mbak, 15 juta itu dibanding setiap kali entah importer entah WB yang pemainnya dia punya kewajiban bayar pajak 10 miliar terus dibilang, Mas kita bikin aja yuk 100 juta atau 200 juta, sisanya tak kasih deh, tak kasih kamu untuk hadiah. Dihitung-hitung, oh ya malah menjadi kerjasama itu tadi. Saya mau naikin dari 5 juta menjadi 50 juta, 10 kali lipat, nggak akan bisa nututin temptation itu. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa Tukin menghilangkan godaan ini. Godaannya tuh tak terhingga, unlimited. Tapi bedanya, hari ini saya punya hak moral untuk meminta mereka, kamu tegar atau enggak? Kalau kamu nggak tegar ya sudah. Karena mereka tidak punya excuse, tidak lagi punya excuse. Sehingga memang kalau dia salah ya nggak apa-apa, netizen hajar habis, saya juga ikut hajar habis. Fair game. Jadi kalau pertanyaan mengenai kompetensi kapasitas, ya ini organisasi, even kalaupun saya latih, kejahatan itu bergerak terus, modus itu selalu berkembang, sofistikasi bisa berubah. Saya termasuk ya dengan kejadian yang sekarang ini dengan geopolitik, Amerika dan NATO, Eropa dengan Rusia, kita lihat nature dari perangnya. Saya menanyakan sama anak-anak teman-teman di Kemenq, kita
kalau berada dalam situasi seperti perang kayak gitu, di mana orang melakukan intelijen, dia tahu who's doing what. Ada satu artikel saya baca bagaimana Amerika mendeteksi siapa-siapa orang yang dekat Putin, melakukan sanction dengan itu. Saya tanya, kita punya nggak kemampuan kayak gitu? Ya nggak ada, Bu. Itu ada di Amerika Serikat. Poin saya adalah Kemenku pun kita perlu untuk terus meningkatkan yang disebut Financial Intelligence Unit kita. Dan ini merupakan salah satu yang sebetulnya kita sudah ngomong semenjak kita melihat perkembangan geopolitik yang luar biasa ini. Baik untuk positioning kita di dalam peta dunia maupun untuk tujuan yang internal kita tadi. Karena kita tuh ngurusin negara yang gede banget. Yang kita nggak punya cuman udel-udel ngeliatin diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus cukup clean dan cukup reliable untuk bisa menjaga kepentingan negara yang lebih besar. Nah, ngomongin tentang capacity itu, ya we have to continue build. Makanya saya bilang untuk Indonesia bisa menjadi anggota FATF ini dengan PATK. Ini moga-moga nanti pertengahan tahun kita masuk ke situ. Kalau kita sudah menjadi membership, kita bisa benchmarking. Gimana sih caranya mendeteksi, gimana caranya kayak gitu toh. Ya saya perbaiki sesuai dengan area itu aja yang memang kita identifikasi yang masih perlu untuk diperbaiki. Kalau saya bisa pecat, pasti saya pecat. Itu aja. Kan? Kalau dia diturunkan jabatan dan kemudian dia tidak dikasih pekerjaan, itu juga. Ya, kita ada di dalam konstruksi peraturan mengenai ASN tadi. Jadi nggak bisa juga saya semena-mena, oh hari Senin kayaknya enakan pecat 5 orang, pecat. Nggak kayak gitu, Man. Nggak kayak gitu loh maksud aku. Jadi saya mengerti frustrasinya Anda, which is saya juga share juga mengenai itu. Tapi saya sampaikan, umpamanya beberapa hari yang lalu, ini dari investasi kasus yang lain ini. Jen menyampaikan ke saya naskah dinasnya, Bu, Anda si X pelaksana, dia menerima 250 juta dari wajib pajak. Anda satu lagi yang dia itu yang sudah ketahuan. Kemudian yang satu lagi adalah dia minta wajib pajak 3,5 miliar. Kemudian negosiasi 1,5 miliar sudah dibayar berapa. Itu yang tadi saya bilang, mau gaji berapapun kalau negosiasi. Ini tingkat pelaksana loh, Mbak. Terus bla 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 bla, 1-2 halaman, ujungnya dia bilang kami merekomendasikan ini semuanya diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri. Itu kalimat sangat ASN banget itu. Diberhentikan dengan hormat tanpa kemauan sendiri. Itu menurut ASN itu sudah musibah. Kalau menurut saya, gimana Anda memberhentikan dengan hormat? Saya tidak hormat. Jadi saya bilang tidak ada kata diberhentikan dengan hormat. Berhenti tidak dengan hormat. Saya tidak hormat sama sekali. Itu satu. Jadi saya mengatakan, ayo Mas yang pengen memberikan bantuan, aku ajak deh. Ini teman-teman nanti yang bikin aturan, coba dilihat deh aturannya ini. Benar nggak ini memang dengan sengaja menciptakan diskresi untuk menciptakan peluang, atau diskresi memang dibutuhkan karena memang nature ekonomi kita yang sangat kompleks, namun gimana cara ngatasinya? Kan kayak gitu sekarang. Kedua, tadi malam juga saya dengar, Bu, LHKPA-nya dianalisa. Irjen menganalisa. Tapi saya bilang, yuk kita kalau menganalisa kita undang orang aja. Iya kan? Karena kalau kita analisa sendiri, iya orang nggak percaya juga. Coba bikin mekanisme untuk mengundang orang atau entah PPATK segala. Bikin SOP-nya yang jelas, waktunya jelas, sehingga kita bisa mengatakan kalau ada alarm bunyi atau flag-nya jalan, itu analisanya berapa lama, and then penanganannya seperti apa. Undang orang untuk lihat kita. Jadi kayak restoran yang Anda makan ternyata di dalam bubur Anda ada kecoanya, Anda nggak akan makan lagi. Ada suruh si customer masuk ke kitchen kita, lihat caranya nyuci beras, caranya kita beresin nyuci piring, lihat dapur kita ada tikusnya apa enggak, masukin aja orang luar. Nah kalau mereka udah masuk, dan tentu kalau pajak itu ada confidentiality, karena itu
diatur dalam undang-undang. Kita nggak boleh nanti kalau kita ngundang orang, oh saya lihat tuh pajaknya ini ternyata begitu-begitu. Waduh, ember kan jadinya. Nah, hal-hal seperti ini yang akan kita lakukan. Kita akan lihat protokolnya seperti apa yang memungkinkan Anda melihat dengan sendiri cara kita bekerja, sehingga kemudian akan memunculkan tadi, dan cara kita menghandle dan membuat itu karena ini kan institusi publik, saya nggak ada yang saya tutup-tutupin. Nah ini